Halo semuanya, balik lagi bersama saya Ketut di channel NY4. Kali ini sesuai judul saya akan melanjutkan sequel film Ip Man yang ketiga. Dan tanpa berlama-lama lagi kita menuju ke ceritanya. Tapi panggil Firman dulu. Firman! Firman! Hey! Firman! Wait! Pada tahun 1959 dan masih berlatar di Hong Kong, kini Ip Man menjalani hidupnya yang lebih makmur bersama istrinya Chong Wing Sing dan anaknya Ip Chin. Kenapa hanya bertiga dan di mana anak Ip Man yang besar? Jawabannya adalah anak Ip Man yang besar kini sedang berada di Foshan. Suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Ip Man dan itu adalah Bruce Lee. Dia menagih janji Ip Man untuk mengajarinya Wing Chun. Dan Ip Man pun memberi tes awal untuk ngetes kecepatan Bruce Lee dengan melempar beberapa batang rokok kepadanya. Dan Ip Man hanya mengatakan lumayan. Lalu Ip Man membuka pintu dan berdiam diri. Bruce Lee nampak kecewa dengan sikap Ip Man. Namun dia bisa menerima itu dan pergi. Di sebuah sekolah terjadi perkelahian antara anak Ip Man yaitu Ip Chin dan temannya yang bernama Cheng Fong. Kemudian datanglah guru yang melerai dan membawa mereka ke ruang guru alias kantor, bukan ruang guru yang ini. Di kantor, Ip Chin diobati oleh ibunya, sedangkan Cheng Fong diobati oleh bu guru karena orang tuanya tak datang menjemput karena sedang narik becak. Ibu Ip Chin mengajak Cheng Fong ke rumahnya untuk makan bersama sebagai tanda perdamaian. Ketika mereka asyik makan, ayah Cheng Fong, Cheng Ting Chi, datang untuk menjemput anaknya. Dan mereka pun pulang. Keesokan harinya, Cheng Ting Chi sedang bertarung di sebuah tempat ilegal yang dipromotori oleh Sang. Kemudian datanglah Mike Tyson alias Frank. Dia menemui Sang untuk memuluskan rencananya untuk membeli sebuah sekolahan. Di tempat lain, Ip Man menemui Guru Tin untuk berfoto bersama kumpulan guru kungfu. Namun tiba-tiba istrinya menelpon dan menanyakan janji Ip Man untuk menemaninya di kelas tari, karena sudah sejam lebih dia menunggu. Tapi Ip Man lupa akan janjinya dan istrinya pun ngambek. Saat Ip Man menjemput Ip Chin, dia kembali bertemu dengan Cheng Ting Chi. Mereka mengobrol dan dari obrolan itu akhirnya mereka menemukan fakta bahwa mereka dulunya belajar Wing Chun dengan guru yang sama. Dan Cheng Ting Chi mengungkapkan bahwa suatu saat nanti dia ingin baiwan dengan Ip Man dalam rangka pertandingan persahabatan. Ip Man mengiyakan ajakan itu. Ketika Ip Man akan pulang, Sang datang ke sekolahan. Itu membuat Ip Man terlihat curiga kepada Sang. Sang langsung masuk ke kantor dan langsung mengobrak-abrik kantor itu. Dia memaksa Pak Kepsek untuk menandatangani surat jual beli itu. Namun Pak Kepsek menolak, sehingga Sang marah dan membanting kepala Pak Kepsek ke meja. Tiba-tiba Ip Man datang dan menghajar Sang dan koleganya, lalu menelpon polisi. Di malam harinya, Sang yang emosi menyuruh anak buahnya untuk menyegel sekolahan malam itu juga. Keesokan harinya saat Ip Man mengantar Ip Chin ke sekolah, para orang tua dan guru sedang mengantri di depan sekolah. Mereka mengantri karena pintu gerbangnya sudah dirantai. Lalu bu guru meminta tolong kepada Ip Man, dan akhirnya gerbang pun bisa dibuka oleh murid Ip Man. Di kejauhan nampak anak buah Sang yang sedang mengawasi lalu pergi. Malamnya Ip Man dan muridnya berjaga di sekolah untuk mengantisipasi datangnya sabotase kedua. Dan benar saja, anak buah Sang datang kembali ke sekolahan dan Ip Man langsung menghajar cecunguk ini dengan taktis. Namun mereka bisa menculik Pak Kepsek. Dengan sangat kebetulan Cheng Ting Chi lewat di situ dan melihat adanya tindak kriminal. Cheng Ting Chi menghajar para penculik itu dan menyelamatkan Pak Kepsek. Ip Man yang melihat Cheng Ting Chi mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya. Cheng Ting Chi juga memuji kungfu Ip Man lalu pergi. Suatu hari saat sedang santai, istri Ip Man mengalami nyeri di perut. Lalu dia pergi ke apotek untuk membeli pereda nyeri. Di tempat lain, Ip Man yang sedang menjaga sekolah ditemui oleh Guru Tin.
Guru Tin mengatakan kalau dia sangat kecewa dengan tingkah mantan muridnya, yaitu Sang. Dia mengajak Ip Man untuk menemui Sang. Di tempat Sang, Guru Tin langsung memarahi Sang dan menggaplok Sang. Sang yang tak terima mencoba untuk menusuk Guru Tin, namun Ip Man dapat menggagalkan percobaan itu. Kemudian anak buah Sang yang sangat banyak itu datang dan mencoba mengeroyok mereka. Di saat-saat genting, Bob datang dan mengancam Sang jika tidak melepaskan mereka. Setelah itu mereka berunding dan Ip Man mendesak Bob untuk menindak Sang. Namun Bob tak dapat melakukan apapun karena atasannya sudah disuap oleh bos dari Sang, yaitu Frank. Suatu hari istri Ip Man memutuskan untuk periksa ke rumah sakit karena sakitnya tak kunjung sembuh. Setelah diperiksa ternyata dia mengidap kanker. Di perjalanan pulang dia melihat suaminya yang sedang disanjung-sanjung oleh kumpulan ibu-ibu karena kehebatannya. Di tempat lain seusai Cheng Tinci melakukan gulatnya, Sang menghampirinya dan memintanya untuk menghajar Guru Tin. Cheng Tinci menyanggupinya karena dia juga butuh uang. Sesampainya di TKP, dia langsung menghajar Guru Tin. Meskipun Guru Tin sempat melawan, tapi Cheng Tinci terlalu kuat untuknya, hingga membuat tangannya patah. Di tempat lain saat Ip Man akan pergi ke sekolah, istrinya menanyakan kapan bisa makan bersama kembali. Ip Man pun menjawab tak akan lama lagi. Dan ketika istrinya ingin mengatakan perihal penyakitnya, Ip Man mendapat telepon dari rumah sakit di mana Guru Tin dirawat. Ip Man pun langsung pergi ke rumah sakit itu untuk melihat Guru Tin. Di sekolah, Sang menculik anak-anak di sekolah termasuk Ip Ching dan Cheng Fong. Dia mengatakan kalau ingin anak-anak ini selamat, Pak Kepsek harus menandatangani surat jual belinya. Ketika Ip Man tiba di sekolah, dia mendapat laporan dari bu guru atas tindakan Sang. Ip Man yang marah langsung pergi ke tempat Sang dan membawa bambu. Di sana Ip Ching disandra oleh Sang. Sang meminta Ip Man untuk bersujud padanya jika ingin anaknya selamat. Ip Man pun menurutinya. Kemudian datanglah Cheng Tinci di tempat itu. Dia meminta Sang untuk membebaskan anaknya. Setelah Cheng Fong dilepaskan, Sang menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Ip Man. Setelah itu Cheng Tinci kembali lagi untuk menghajar Sang. Namun Ip Ching bisa dibawa kabur oleh Sang. Ip Man pun mengejarnya. Ip Ching bisa kabur dari Sang dengan cara menggigit tangan Sang. Ip Man menyusulnya dan langsung memeluknya. Kemudian datanglah polisi dan reporter ke TKP. Namun Sang berhasil kabur dan ini menjadi berita besar. Setibanya di rumah, Ip Chin langsung memeluk ibunya. Ibu yang marah itu menampar Ip Man sambil menangis. Kemudian minta maaf dan mengatakan kalau dirinya terkena penyakit kanker. Ip Man terlihat sangat syok dengan perkataan istrinya. Esoknya mereka berdua berkonsultasi ke dokter. Namun dokter cuma bisa memberi obat dan tidak bisa menyembuhkannya. Dokter juga mengatakan kalau hidupnya sekarang tinggal beberapa bulan lagi. Mereka pun pulang dan menjalani hari-harinya dengan hati yang hancur. Di tempat lain, Frank didatangi oleh kepala polisi yang mengatakan kalau kini dia tidak bisa lagi membantu Frank karena masalah yang kemarin terlalu besar. Setelah itu, Setelah itu Frank menemui Sang yang sedang berlatih dengan Kang Muay Thai. Dia marah sambil memukuli samsak tangan yang dipegang oleh Sang. Sang mengatakan kalau ini semua adalah salah Ip Man yang mengacaukan semuanya. Kemudian Frank menyuruh Kang Muay Thai ini untuk mengatasi Ip Man. Suatu malam saat Ip Man dan istri pulang dari berobat, Kang Muay Thai menemui Ip Man yang sedang berada di lift. Terjadi perkelahian di situ. Ip Man berhasil membawa si Muay Thai ini keluar dari lift dan istrinya tetap di lift. Endingnya Kang Muay Thai ini bisa dihajar oleh Ip Man. Ip Man pun pulang bersama sang istri dengan Ip Man pun pulang bersama sang istri dengan berpegangan tangan. Esoknya Bob mendatangi Ip Man dan memberitahu kalau situasi sekarang sudah aman. Namun Frank ingin bertemu empat mata dengan Ip Man.
Ip Man pun bergegas ke tempat Frank. Sesampainya di sana, Frank menantang Ip Man untuk berduel dengannya. Jika Ip Man mampu bertahan selama 3 menit, sekolah akan dibebaskan. Mulailah mereka bertarung. Frank memiliki power yang sangat kuat, dan Ip Man memiliki kecepatan secepat kilat. Pertarungan nampak berimbang, hingga saat bel berbunyi, Ip Man sanggup bertahan dari gempuran Frank, kemudian Ip Man langsung pergi. Di tempat lain, Cheng Tinci ingin menyewa sebuah gedung yang akan dia gunakan untuk mengajar Wing Chun. Sang pemilik gedung ternyata menyukai Wing Chun dan sangat mengidolakan Ip Man yang masuk koran. Di lain waktu, Cheng Tinci datang di restoran Guru Tin dan mengajak seorang reporter. Dia meminta si reporter untuk menuliskan tentang Wing Chun dan dirinya. Namun si reporter menolak karena ragu akan kehebatan Cheng Tinci. Kebetulan saat itu juga datang seorang guru kungfu. Cheng Tinci menantang guru itu untuk berduel, dan si guru kungfu ini pun meladeni. Namun Cheng Tinci terlalu kuat baginya. Alhasil si reporter memotretnya dan membuat nama Cheng Tinci naik. Hari-hari selanjutnya dia mengalahkan banyak sekali guru kungfu. Hingga akhirnya di depan reporter dia dengan tegas menantang Ip Man untuk menentukan siapa sebenarnya guru besar Wing Chun. Ketika Ip Man sedang menemani sang istri berobat, dia membaca koran yang berisi tantangan dari Cheng Tinci padanya, dan sang istri juga ikut melihatnya. Namun Ip Man membuka lembaran baru dan tak menanggapi tantangan itu. Dia memilih untuk menemani sang istri di sisa hidupnya. Suatu hari Ip Man pergi ke kelas tari untuk belajar, dan ternyata pelatihnya adalah Bruce Lee. Bruce Lee mau mengajarinya tari, tapi dengan syarat Ip Man harus mengajarinya Wing Chun. Ip Man mengatakan kalau saat itu Ip Man cuma membuka pintu dan tak menolak Bruce Lee. Namun Bruce Lee telah salah paham. Hari tantangan untuk Ip Man pun tiba. Cheng Tinci sudah menyiapkan reporter dan para guru kungfu untuk menjadi saksinya. Namun setelah sekian lama menunggu, tapi Ip Man tak kunjung datang. Dan Cheng Tinci dinobatkan sebagai guru besar Wing Chun oleh para guru kungfu. Di saat bersamaan, Ip Man dan sang istri ternyata sedang menari bersama untuk menikmati waktu kebersamaan mereka. Saat mereka asik menari, istri Ip Man jatuh pingsan. Di rumah sakit, dokter menyatakan kalau istrinya harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya semakin melemah. Ip Man dengan setia menemani hari-hari istrinya dengan penuh kasih sayang. Ketika sedang tak ada Ip Man, istri Ip Man menulis sebuah surat dan menyuruh anaknya untuk memberikan surat itu kepada ayah Cheng Fong. Suatu hari istri Ip Man meminta Ip Man untuk berfoto bersama. Ip Man cuma bisa menurutinya dan berfotolah mereka. Setelah itu istri Ip Man meminta Ip Man untuk menerima tantangan Cheng Tinci karena dia sudah menentukan tanggal untuk pertarungan itu. Dia juga meminta Ip Man agar Ip Man berlatih kembali karena dia rindu dengan suara-suara kayu terpukul. Hari yang ditentukan pun tiba. Ip Man datang bersama sang istri yang menunggunya di luar. Kemudian mulailah mereka bertarung. Laga awal menggunakan tongkat. Mereka sama cepat dan kuat, hingga tongkat mereka berdua patah. Kemudian dilanjut menggunakan golok, dan mereka masih sama-sama tak tersentuh, hingga akhirnya pertarungan menggunakan tangan kosong. Pertarungan ini diakhiri dengan tercoloknya mata Ip Man, namun Cheng Tinci harus kalah dengan pukulan 1 inci. Setelah kekalahannya itu, Cheng Tinci mematahkan papan guru besar Wing Chun karena dia tak mampu mengalahkan Ip Man. Namun Ip Man mengatakan kalau status itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah orang terdekat kita. Istri Ip Man tersenyum mendengar ucapan itu. Di akhir film diperlihatkan kalau istri Ip Man, Cheng Wing-sing, meninggal dunia di tahun 1960. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, kalian bisa
like, komen, dan subscribe. Dan salam pengangguran.